Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Ibu akan membahas tentang relasi dan fungsi, yaitu ada di buku bab 3. Sebelumnya kita awali dengan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Selamat menyaksikan. Berikut ini peta konsep dari yang akan kita pelajari di video ini, yaitu ada relasi dan fungsi, pengertiannya, lalu ada representasi dari korelasi dan fungsi, lalu ada daerah asal, daerah hasil, daerah kawan, ada notasi fungsi, dan banyaknya pemetaan. Relasi yang akan kita bahas pertama adalah pengertiannya. Relasi disebut juga dengan hubungan. Jadi, hubungan atau relasi himpunan A ke himpunan B adalah pemasangan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Nah, yang kedua yang akan kita bahas adalah menyatakan relasi. Ada 3 cara, yaitu dengan diagram panah, yang kedua diagram kartesius, dan yang ketiga adalah himpunan pasangan berurutan. Nah, di sini ada cara diagram panah. Jika tanda panah artinya terletak di pulau titik-titik, maka coba kamu lengkapi diagram panah di atas dengan menggunakan penghubung tanda panah. Demikian sehingga menjadi benar. Nah, sehingga kita coba menghubungkan atau merelasikan dari himpunan A, ini adalah himpunan A, ini adalah himpunan B. Kita relasikan atau hubungkan dengan simbol tanda panah. Nah, aturannya apa? Aturannya terletak di pulau. Sekarang kita lihat. Yang pertama Bandung. Bandung ada di pulau mana? Bandung ada di pulau Jawa. Nah, ini dengan tanda panah. Semarang. Semarang ada di pulau mana? Semarang ada di pulau Jawa. Kita hubungkan dengan tanda panah. Medan ada di pulau Sumatera. Kita hubungkan dengan tanda panah. Denpasar ada di pulau Bali. Kita tarik garis panah. Seperti itu. Yang kedua, menyatakan relasi atau hubungan dengan diagram kartesius. Contoh soal, jika A 2,3,4 dan B-nya 1,3, buatlah diagram kartesius yang menyatakan relasi lebih dari himpunan A ke B. Nah, sekarang kalau diagram kartesius di bab 2 telah kita pelajari, sumbu yang datar adalah sumbu X, ini dia, dan sumbu yang tegak adalah sumbu Y. Maka sekarang kita lihat relasinya apa? Hubungannya lebih dari. Sehingga kita bikin titik di sini. Dimulai dari himpunan A, berarti 2 lebih dari 1. Kita bikin titik di sininya. Ingat koordinat kartesius, dia pakai titik. Lalu sekarang 4. 4 lebih dari siapa? Lebih dari 1. Titik yang ini. 4 juga lebih dari 2. Titik juga di sini. 4 juga lebih dari 3, berarti kita bikin titik di sini. Selanjutnya menyatakan relasi menggunakan himpunan pasangan berurutan. Contoh soal, misal ada himpunan A 369 anggotanya, B anggotanya 1, 2, 3, nyatakan relasi 3 kali dari himpunan A ke B dengan himpunan pasangan berurutan. Nah, sekarang kita lihat yang ini sebagai jawabannya yang sebelah sini. Himpunan pasangan berurutannya apa? Kita mulai dari 3 yang ada di A, dipasangkan dengan yang ada di B. Dengan aturannya apa? 3 kali dari. Berarti 3 itu adalah 3 kali dari 1. Maka di sini ditulis 3,1 di dalam kurung. Selanjutnya 6 itu 3 kali dari siapa? Dari si 2. Berarti di sini kita tulis dalam kurung 6,2. Si 9 sekarang. 9 adalah 3 kali dari
3. Sehingga kita tulis dalam kurung 9,3. Nah, perlu kalian ketahui, himpunan pasangan berurutan diawali dengan kurung kurawal. Ini dia kurung kurawal, diakhiri juga dengan kurung kurawal juga. Selanjutnya, fungsi atau nama lainnya pemetaan. Suatu pemetaan dari himpunan A ke B adalah suatu relasi khusus. Relasi adalah hubungan, jadi suatu hubungan khusus di mana setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota di B. Syarat pemetaan adalah yang pertama, semua anggota A punya kawan di B. Yang kedua, kurva A ke B tidak ada yang bercabang. Nah, untuk lebih memahami, perhatikan diagram ini. Ini adalah diagram panah hubungan beberapa anak dengan ukuran bajunya. Di sini ada Amrita, Ayu, dan Wina. Ini adalah himpunan A-nya. Nah, ini adalah himpunan B-nya, yaitu M sama S. MS ini adalah ukuran baju. Amrita dan Ayu mempunyai ukuran baju M, jadi dia dipanahkan atau dihubungkan ke M. Wina dipanahkan atau dihubungkan ke S. Sehingga dari sini kita tahu bahwa semua anggota di A mempunyai kawan di B. Jadi ini tidak ada yang kosong ya, semuanya dipanahkan ke B. Dan syarat kedua adalah kurva A, jadi yang ini ke B ke sini tidak ada yang bercabang, jadi dia tidak ada yang bercabang. Amrita dan Ayu ke sini 1, Ayu juga ke kanan atau ke ukuran M1, Wina juga ke S. Jadi Wina tidak mungkin mempunyai ukuran baju ke M juga, ke S juga. Jadi dia harus pilih 1. Dan ini yang dinamakan tidak ada yang bercabang dari himpunan A ke himpunan B. Selanjutnya kita akan mengenal daerah asal atau disebut juga domain, daerah kawan sebutannya kodomain, dan daerah bayangan atau daerah hasil disebut range dari suatu pemetaan. Misal di sini ada diagram panah himpunan A Lina dan Yana, himpunan B-nya 6, 7, 8. Nah, tanda panahnya aturannya adalah ukuran sepatunya. Jadi ini Lina ukuran sepatunya 6, Yana ukuran sepatunya 7. Nah, dalam hal ini hubungan 6 dan 7 nih dari sini disebut daerah bayangan atau daerah hasil atau disebut juga range. Jadi banyak ya, 6 dan 7 disebut daerah bayangan atau range atau daerah hasil, sebutannya banyak. Nah, himpunan A disebut daerah asal. Yang pertama kali ini daerah asal atau nama lainnya domain, dan himpunan B si 6, 7, 8 disebut daerah kawan atau kodomain. Jadi perbedaannya apa? Himpunan B yang disebut kodomain dengan si 6, 7. Nah, kalau si 6, 7 hanya yang memiliki pasangan di A. Jadi dia yang memiliki pasangan sebagai range. Nah, kalau yang kodomain ini adalah semua anggota yang ada di B, itu kodomain. Kalau domain semua anggota yang ada di A. Nah, selanjutnya kita juga akan menyatakan pemetaan dalam diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Di sini ada contoh soal. Diketahui himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4, B 4, 5, 6, 7. Jika hubungan A ke B merupakan pemetaan dengan relasi khusus, yaitu 3 kurangnya dari, maka nyatakan pemetaan atau fungsi tersebut sebagai diagram panah. B. Himpunan pasangan berurutan. C. Diagram kartesius. Yang pertama kita buat diagram panah. Jadi ada himpunan A yang anggotanya adalah 1, 2, 3, 4. Himpunan B anggotanya 4, 5, 6, 7. Nah,
Relasinya apa? Relasinya adalah 3 kurangnya dari. Sehingga A ke B itu relasinya atau hubungannya 3 kurangnya dari. Coba kita lihat. Si 1 ke 4, benar atau tidak? 1 itu 3 kurangnya dari 4. Benar? Benar ya. 1 adalah benar ya. Selanjutnya lagi kita periksa apakah benar si 2 mempunyai arti 3 kurangnya dari 5. Betul. 2, 3 kurangnya dari 5. Coba sekarang si 4. 4 direlasikan ke 7 yang berarti bahwa 4, 3 kurangnya dari 7. Benar ya? Selanjutnya yang B menggunakan pasangan berurutan, yaitu dengan diawali kurung kurawal, lalu tanda kurung. Yang A-nya adalah 1, dari sini juga bisa kita lihat. Yang B-nya 4, berarti ditulis 1,4, tutup kurung, titik koma. Nah, yang kedua, 2 dengan 5, berarti 2,5 di dalam kurung kan. Begitu juga sampai dengan 4,7, diakhiri dengan kurung kurawal. Selanjutnya menggunakan diagram kartesius. Diagram kartesius mempunyai sumbu X, jadi kita tulis dulu atau kita gambar X-nya dan sumbu Y-nya. Nah, di dalam sumbu X ini adalah himpunan A, isinya atau anggotanya 1, 2, 3, 4. Dan Y atau sumbu Y anggotanya adalah anggota dari himpunan B, 4, 5, 6, 7. Diagram kartesius cara menghubungkannya yaitu dengan memberikan noktah atau titik. Himpunan A ke himpunan B tadi dihubungkan dengan 3 kurangnya dari. Berarti 1 relasinya ke 4, yaitu 1 artinya 3 kurangnya dari 4. Si 2 yaitu 3 kurangnya dari 5. Nah, kita buat titik di sini sampai seterusnya sampai 4 ke 7. Kita buat titik juga. Selanjutnya menentukan banyaknya pemetaan yang mungkin dari 2 himpunan. Bila banyak anggota himpunan A atau simbolnya NA, berarti NA dibaca adalah banyaknya himpunan A sama dengan A kecil, dan banyak anggota himpunan B atau NB sama dengan B, maka banyak pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke B adalah B dipangkatkan A. Untuk lebih jelasnya akan Ibu jelaskan pada latihan soal berikutnya. Yang kelima, tentang notasi fungsi atau pemetaan. Jika suatu pemetaan atau fungsi F, jadi fungsi disimbolkan dengan F kecil, dari himpunan A ke B dengan X anggota A dipetakan ke Y elemen B, maka notasi pemetaannya adalah F.2 X panah Y. Dibacanya apa? F memetakan X ke Y dan Y disebut bayangan X oleh F. Jika bayangan X oleh F dinyatakan dengan Fx, maka rumus pemetaan atau fungsi F adalah Fx sama dengan Y atau Y sama dengan Fx. Demikian video pembelajaran kali ini. Jika ada pertanyaan, boleh tanyakan langsung kepada Ibu. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.